Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safitri Karlina, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, TK Al-Iman. Kali ini saya akan membahas tugas 1.4a.9 Koneksi Antar Materi Modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah peran saya sebagai guru dan rekan guru dari guru lain serta pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Dengan adanya budaya positif ini, peran saya adalah memperkenalkan kepada rekan guru konsep-konsep inti dari budaya positif dan berkolaborasi untuk penerapan budaya positif. Untuk terhadap murid, peran saya menciptakan dan bekerja sama dengan murid untuk menerapkan budaya positif di kelas. Keterkaitan antara materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, lalu budaya positif. Materi yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi yang kedua, guru ibaratkan sebagai seorang petani. Layaknya seorang petani padi, petani menuntun tumbuhnya padi dengan menuntun kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Filosofi yang ketiga, pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan hendaknya berpihak pada murid di mana pendidikan tersebut sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan murid. Untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru perlu menelapkan nilai dan peran guru penggerak sehingga mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran berpusat pada anak. Nilai guru penggerak di sini adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga, mendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak dilaksanakan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. IA ini yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu organisasi. Inquiry apresiatif ini dapat terwujud dengan tahapan bakca. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Setelah perubahan dilakukan dari pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menerapkan nilai dan peran guru penggerak, terwujudnya visi guru penggerak, maka terciptanya budaya positif. Budaya positif dapat membuat lingkungan sekolah menjadi lebih positif dengan menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Disiplin positif merupakan suatu kontrol diri untuk memiliki tindakan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Teori kontrol. Yang pertama, realitas setiap orang berbeda, yaitu kebutuhan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan suatu kebutuhan menurut kehendak kita. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu persepsi setiap orang berbeda dalam menghadapi sesuatu. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yaitu dengan adanya perbedaan, maka kita harus memahami setiap pandangan orang lain. 4. Semua perilaku memiliki tujuan.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang selanjutnya, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Pengontrolan diri hanya dapat dilakukan oleh diri sendiri tanpa adanya paksaan atau rayuan dari pihak luar. Selanjutnya, teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena sejatinya kontrol diri hanya dapat dilakukan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan adanya kolaborasi dan konsensus, jalan keluar akan mempermudah dalam menghadapi semua perbedaan atau penyelesaian masalah tanpa adanya suatu paksaan. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang, yaitu adanya teori kontrol ini kita dapat mengubah cara berpikir, tidak ada yang kalah dalam menghadapi persoalan, karena kita sendirilah yang menciptakan kemenangan itu sendiri. Teori motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar lingkungan, dari diri sendiri. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Menurut Diane Gossen, motivasi ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi yang pertama dan kedua, itu termasuk motivasi eksternal, sedangkan yang ketiga termasuk motivasi internal. Berikut perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh setiap warga sekolah atau kelas. Keyakinan kelas dibentuk melalui proses curah pendapat antar warga sekolah atau guru dengan murid. Hasil dari curah pendapat ini dipilih dan disahkan oleh semua warga sekolah dan untuk diyakini bersama. Posisi kontrol guru. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi selanjutnya adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir, paling tinggi adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup di sini seperti kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kesenangan, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita.
Tahapan segitiga restitusi dimulai dari 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Untuk tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Jadi, kita harus bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Hal-hal menarik yang di luar dugaan saya adalah posisi guru yang telah saya alami. Dengan mempelajari 5 posisi guru ini, saya termasuk kategori teman. Karena saya mengajar di jenjang TK, maka saya merasa lebih enak dalam pengimplementasian terhadap murid. Hal yang lain yaitu setiap guru harus memposisikan diri dengan baik. Setiap anak berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setiap tindakan memiliki tujuan tertentu. Keyakinan kelas adalah hal penting untuk menciptakan budaya positif. Berikut jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan refleksi yang telah ditentukan.